Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isida Indah Purnama selaku moderator pada hari ini. Dan kita akan membawakan tema yaitu lulus SMA, kuliah, kerja, atau berkembang. Kemudian acara ini bertujuan untuk membekali kita agar siap menghadapi dunia kerja sejak dini dengan mengenali potensi diri kita. Kemudian mengasah keterampilan dan memiliki etika profesional yang baik. Adapun susunan kita pada acara edukasi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan keempat door prize, dan terakhir penutup. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama yaitu yang akan dipaparkan oleh rekan kita yaitu Kakak Ade Indriani. Pada Kakak Ade Indriani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah mengingatkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini kegiatan kami yaitu ada tujuan kegiatannya yaitu memberikan pemahaman tentang pilihan setelah lulus SMA, kemudian menumbuhkan semangat dan motivasi untuk terus berkembang. Yang ketiga, mengenal dunia kerja dan dunia perkuliahan. Yang terakhir, membekali kalian dengan pengetahuan agar siap mengambil keputusan. Lalu, prioritas setelah lulus SMA itu kayak apa sih? Apakah bakal ke kuliah atau ke kerja? Jadi, setelah lulus SMA, banyak siswa yang menghadapi kebingungan. Tidak semua langsung kuliah, banyak kuliah tidak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Tantangan seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa, kurangnya informasi, atau belum menemukan minat sering menjadi kendala. Tapi percayalah, setiap orang punya jalannya masing-masing. Jadi kalian mau kuliah atau mau kerja, ya itu jalannya kalian masing-masing aja. Kayak gue pengen kuliah, ya udah kuliah. Saya pengen kerja, ya udah kerja gitu. Gak ada sih kayak kamu ngapain kerja gitu. Mendingan kuliah dulu. Ya itu kan selera kalian, hak kalian ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Materi ini membantu kita memahami potensi diri agar dapat menentukan karir sesuai passion yang kita mau. Kemudian mungkin akan dilanjutkan dengan rekan kita, ada kakak siapa? Aldi Fernando, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang tadi, yaitu mengenal pilihan yang tersedia. Ada beberapa pilihan umum setelah lulus SMA, antara lain seperti yang pertama, melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi seperti S1, D3, dan D4. Yang kedua, langsung bekerja di perusahaan, dan yang tiga, mengikuti pelatihan kerja atau magang. Yang keempat, memulihkan wirausaha kecil, dan yang terakhir, mengembangkan skill sambil mencari arah masa depan. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Kak Aldi. Mungkin akan langsung disambut nih oleh Kak Dea Hanggumi. Pada Kak Dea Hanggumi, dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Aldi Fernando, yaitu dunia kuliah itu seperti apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, jadi di sini perkuliahan bukan sekedar meneruskan sekolah. Di dunia kampus, kalian akan belajar lebih mandiri, berpikir kritis, dan menghadapi tantangan baru. Tugas, presentasi, dan organisasi mahasiswa menjadi bagian dari proses pembelajaran. Biaya bisa menjadi hambatan, namun saat ini tersedia banyak beasiswa seperti KIP Kuliah, LPDP, dan bantuan daerah. Kuliah membuka peluang karir yang lebih luas dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya dunia kerja itu seperti apa? Jadi, bekerja setelah lulus SMA berarti kalian harus siap dengan ritme dunia profesional, yang dimana dunia kerja menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan komunikasi, serta sikap yang positif. Setiap pekerjaan punya tantangannya, tapi juga memberikan banyak pelajaran. Pekerjaan pertama mungkin bukan yang ideal, tapi bisa jadi batu loncatan untuk karir masa depan kalian semua. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih Kak Dea atas pemaparan materinya. Dan audiens sekalian kan bisa menyimpulkan bahwasannya kuliah itu bukan berarti ketidakmampuan untuk membayar ataupun melanjutkan ke pendidikan tinggi, melainkan kita kan mempunyai peluang yang tinggi tuh dengan maraknya seperti beasiswa, kan sudah marak KIP. Nah, kalau kita ada keinginan dan mau berusaha, pasti kita bakal bisa menentukan hak atau passion kita. Gitu. Kemudian mungkin akan disambut lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu Kak Putri Anggraini. Sorry, saya ulangi. Mungkin Kak Cynthia Putri ya. Oke, dipersilahkan. Baik moderator, di sini saya akan menjelaskan langsung kerja setelah SMA bisa jadi apa. Ada beberapa banyak peluang kerja yang terbuka bagi lulusan SMA. Yang pertama itu ada kasir atau staf toko, yang kedua itu ada admin kantor, yang ketiga itu ada staf gudang, yang terakhir itu ada customer service. Hal yang paling penting adalah memiliki keterampilan dasar, kemauan untuk terus belajar, dan sikap kerja yang baik. Dengan bekal ini, peluang untuk berkembang dalam dunia kerja akan semakin besar. Selanjutnya ada skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dunia kerja saat ini membutuhkan beberapa keterampilan. Yang pertama itu ada komunikasi yang baik, yaitu bisa menyampaikan ide dan berinteraksi dengan orang lain dan efektif. Yang kedua itu ada kemampuan bekerja dalam tim, mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan kerja. Yang ketiga itu ada disiplin dan tanggung jawab, yaitu mampu menyelesaikan tugas tepat waktu dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu pemahaman komputer dasar seperti Microsoft Word dan Excel. Yang kelima itu ada berpikir kritis menyelesaikan masalah, yaitu mampu menganalisis dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Kemudian mungkin akan disambut lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu Kak Putri Anggraini. Terima kasih Pak moderator. Selanjutnya di sini ada digital skill untuk anak muda di era digital seperti sekarang ini. Penguasaan teknologi bukan lagi nilai tambah, tapi sudah menjadi kebutuhan utama. Beberapa digital skill yang penting untuk anak muda antara lain yang pertama, mengelola media sosial baik untuk personal branding maupun bisnis. Yang kedua, membuat konten digital seperti video dan desain grafis. Dan yang ketiga, menggunakan tools design contohnya seperti Canva. Yang keempat, dasar pemasaran digital. Yang kelima, coding atau programan sederhana yang bisa dipelajari gratis lewat internet. Nah, dengan menguasai keterampilan ini, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja digital. Nah, selanjutnya, kenapa banyak yang bingung setelah lulus? Nah, kenapa hal ini terjadi? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, tidak tahu minat dan bakatnya sendiri. Yang kedua, kurang informasi tentang peluang yang ada. Yang ketiga, tidak mengenal dunia kerja dan kuliah secara nyata. Yang keempat, tidak memiliki panutan atau pembimbing. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan refleksi diri dan mencari pembimbing dari mentor, guru, atau orang yang berpengalaman. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Putri Anggraini atas pemaparannya. Kemudian mungkin langsung saja akan dilanjutkan dengan materi terakhir ya dari Kak Anissa. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya mengenal diri sendiri. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan, kalian perlu mengenali diri kalian sendiri. Jadi yang pertama itu ada apa yang kalian sukai dan apa yang kalian kuasai. Lalu ada juga apa cita-cita kalian dalam 5 tahun ke depan. Oke, selanjutnya di sini ada materi tentang pentingnya mental yang tangguh dan semangat belajar. Apapun pilihanmu, kamu butuh mental yang kuat. Jangan takut gagal, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Terus belajar, tetap semangat, dan jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Dunia berubah cepat dan hanya yang mau belajar yang bisa bertahan. Oke, sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari para pemateri kakak-kakak di depan, mungkin kalian ini banyak nih bakal jadi pertanyaan di pikiran kalian sendiri. Apa sih mungkin dari pemateri awal sampai akhir. Nah, di sini sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.
barangkali ada audiens yang ingin bertanya ke depannya gimana atau terkait kuliah, seputaran dunia kerja atau yang lain-lain, boleh. Baik, mungkin ini sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya boleh deh Mbak yang pakai baju biru. Izin bertanya, bagaimana sih Kak caranya agar kami bisa meyakinkan diri kami antara kuliah atau kerja di saat kami bimbang? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada next question lagi untuk para audiens yang ingin bertanya. Boleh deh abang yang di ujung. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Elang Kurnia. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih kita kalau kuliah itu cara meningkatkan kesempatan kerja dan karir itu bagaimana? Kesempatan kerja dan karir. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami minta waktu 2-3 menit ya untuk memberikan jawaban. Dari kakak-kakak yang ingin langsung menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa? Oke, boleh. Oke, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Najwa ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara meyakinkan diri antara kuliah dan kerja. Oke, jadi ini menurut persepsi dan pandangan saya sendiri. Jadi menurut saya pribadi itu kita harus kayak tanya dulu dari diri kita sendiri. Kita itu minatnya di mana, di dunia kuliah atau di dunia kerja. Dan itu nggak mungkin langsung spontan mikir itu kan. Jadi mungkin udah di SMA kelas 3 atau kelas 2 pasti kita udah mikir itu kan, kita tuh minatnya di kuliah atau di kerja. Di kuliah otomatis konsekuensinya kita akan selalu dikasih tugas sama dosen, terus harus bolak-balik kampus setiap pagi, itu udah pasti. Kerja juga seperti itu, tapi kan semuanya ada konsekuensi dan ada plus minusnya. Jadi tinggal kita benar-benar meyakinkan kita, terus bisa runding sama orang tua juga, baiknya itu di mana dan bagaimana. Mungkin itu sudah cukup atau ada yang lain? Boleh nanya lagi? Oke, jadi di sini juga saya Dea Hanggumi akan menjawab pertanyaan dari Mas Elang. Jadi pertanyaan itu bagaimana sih cara kita mempersiapkan karir dan peluang kita setelah kita lulus kuliah. Oke, jadi ini menurut pandangan saya sendiri juga persepsi saya sendiri. Jadi menurut saya itu kita tuh harus melihat potensi diri kita juga tuh. Nilai juga itu tuh penting karena acuan diri kita walaupun tidak bisa menentukan kita akan bekerja di mana setelah lulus, tapi nilai juga penting karena kita bisa melihat tuh kerajinan diri kita mengerjakan tugas seperti apa dan bagaimana, lalu aktif dalam organisasi di kampus itu juga menjadi acuan kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang dunia kerja karena struktur organisasi itu sangat penting di dunia perusahaan, dunia kerja juga. Kita bisa aktif dalam kepanitiaan, terus organisasi seperti BEM, UKM juga itu menjadi peluang kita atau gambaran kita melihat dunia kerja itu seperti apa. Mungkin itu aja jawaban dari saya, atau Mbak Indah ada yang bisa dinamakan? Oke, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini tentang edukasi untuk jenjang yang kedepannya. Terima kasih atas antusiasisme teman-teman semua untuk menambah semangat. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu nih, yaitu pembagian door prize untuk kakak-kakak yang sudah berani bertanya, sudah berani mengeluarkan opini. Kita ada door prize nih ya kakak-kakaknya ya. Jadi boleh maju aja katanya. Kami akan manggil nama pemenang door prize ini. Kok pemenang ya kak ya? Ini dong. Penanya yang udah berani maju. Ya. Terima kasih. Mungkin yang bertanya oleh Kak Nazwa ya? Oh Kak Nazwa, silakan. Atau Kak Elang? Langsung aja Mas Elang. Iya dua-duanya. Malu aja. Saya terima bansos, Bu. Udah silang? Foto ya. Foto. Ayo fotonya ramean nih. Setan gitu kan. Minta tolong dulu nih. Tolong dulu sayang. Aku tanya tempatnya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung diskusi atau edukasi hari ini. Seluruh rangkaian kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi teman-teman semua. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan profesional di masa depan. Saya Evina Indah Purnama selaku moderator hari ini. Saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.